Buat yang utang-utang, ini kabar baik. Hutangmu bersama Tuhan bisa lunas. Hutangnya besar, Pak Pendeta. Buat yang hutangnya besar, dengar baik. Hutangmu bersama Tuhan yang besar itu bisa lunas. Puji Tuhan, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Di pagi hari ini, biarlah sebelum kita hadapi tantangan, hadapi masalah yang ada di hari ini, biar firman Tuhan memberkati kita, mengurapi kita. Yuk, mari sebelum kita baca firman, saya ajak kita doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus buat pekerjaan-Mu yang sudah selesai di atas kayu salib. Karena kami miliki iman bahwa hari ini ada kebaikan, berkat, mujizat, kasih sayang, hasil dari apa yang Tuhan bayar di kayu salib untuk kami nikmati. Namun sebelum kami menikmati semua itu dan menghadapi setiap masalah dan melihat kemenangan yang dari Tuhan, biarlah firman Tuhan berkati kami. Urapi hamba-Mu, berkati kami yang dengar. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Apa kabarnya? Tuhan Yesus baik. Amin. Selamanya Dia baik. Selamanya Dia peduli. Dia bukan hanya peduli hal-hal yang besar di hidup kita. Dia peduli di detail hidup kita. Bukan di satu area, tapi di semua area hidup kita. Setiap kita mungkin pernah menghadapi masa sulit dan sepertinya ada jalan buntu. Gak tahu harus berbuat apa. Gak ada sumber untuk bisa mengatasi masalahnya. Mungkin ada di antara kita yang mengalami itu. Salah satunya adalah hutang yang besar, lalu di PHK. Bisakah ada jalan keluar? Alkitab menggambarkan 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Seorang istri yang suaminya meninggal. Gak ada sumber lagi sekarang. Seperti orang di PHK. Karena di zaman dulu suami gambaran penyedia, tulang punggung. Meninggalkan hutang yang banyak. Penagih hutang sudah datang. Debt collector sudah datang. Mau disita asetnya, 2 anak laki-lakinya mau dijadikan budak. Mungkin ada di antara kita yang mengalami hal ini. Tapi saya percaya pagi hari ini Tuhan ingin menguatkan kita. Bahwa hutang yang besar bisa lunas bersama Tuhan. Amin. Bersama Tuhan. Alkitab menggambarkan di 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Di ayat 1 kita bisa belajar, dikatakan 2 Raja-Raja 4 ayat 1, seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang telah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Dia kehilangan suaminya, tidak memiliki penghasilan, diancam kehilangan anak-anaknya. Ini beban yang berat. Tapi beban yang berat ini dia adukan kepada Elisa. Saya percaya Tuhan mau kita mengerti bahwa Tuhan tersedia buat kita. Mungkin engkau hari ini sedang mengalami beban yang berat. Mungkin sedang mengalami hutang yang besar, tidak ada penghasilan. Bagaimana melunasinya? Yang pertama, lakukan seperti yang janda ini lakukan. Adukan perkaramu kepada Tuhan. Karena janda ini mengadukan perkaranya kepada hamba Tuhan. Gambaran mengadukan perkaranya kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mengurusnya. Amin. Alkitab bilang 1 Petrus 5 ayat 7. Jangan khawatir tentang segala sesuatu. Serahkan kepada Tuhan. Maka Dia akan ambil alih. Dia akan tackle. Dia akan menyelesaikannya buat kita. Di ayat 2 dikatakan seperti ini. 2 Raja-Raja 4 ayat 2. Elisa berkata kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Nah itu saya bilang. Tuhan ketika kita mengadu kepada Tuhan, Tuhan bilang apa yang bisa aku perbuat bagimu? Beritahukan kepadaku apa yang kau punya di rumah. Perempuan itu menjawab, hambamu tidak punya sesuatu apapun kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Di ayat ini, janda ini berkata tidak punya apa-apa. Tapi di akhir kalimatnya dia bilang,
kecuali. Berarti dia punya sebetulnya, bukan tidak punya apa-apa, punya. Tapi karena dia menganggap remeh apa yang dia punya, menganggap kecil apa yang dia punya, hanya buli-buli berisi minyak. Lewat buli-buli yang berisi minyak itu, Tuhan akhirnya kita tahu membuat janda itu bisa melunasi utangnya. Elisa bertanya, apa yang kau punya? Hari ini kalau utangmu besar, apa yang kamu punya? Saya percaya lewat apa yang kamu punya, bakat, kerajinan, lebih-lebih iman, air mata, doa yang kamu punya. Jangan remehkan hal itu. Tuhan bisa pakai semua hal yang ada di sekitarmu. Pendapatan saya kecil, Pak Pendeta. Bisa. Sisihkan sedikit. Masalahnya banyak orang utangnya nggak lunas-lunas. Kenapa? Karena ingin bayar langsung besar. Coba ajukan utangmu supaya bisa dibayar dicicil. Sisihkan. Biasanya pakai uang jajan, ya udah jangan jajan dulu, sisihkan. Bayar utang. Selesaikan utangmu. Utamakan bayar utang. Jangan mau diikat utang, bebas utang. Amin. Janda ini mengadukan, apa yang kamu punya? Minyak. Relakan minyak itu nanti dituang. Pinjam bejana, karena di ayat 3 dikatakan, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, dari semua tetanggamu, bejana kosong, jangan terlalu sedikit. Ambil yang banyak bejananya, siapkan bejana imanmu, siapkan bejana hatimu. Amin. Perluas, jangan sedikit, yang banyak bejananya. Siapkan imanmu yang banyak, siapkan harapanmu yang banyak. Amin. Siapkan itu, amin. Karena minyaknya nanti dituang. Percaya dengan apa yang sedikit. Percaya, oke sedikit, tapi aku akan sisihkan. Punya iman, bisa nyisihkan. Ya kalau nggak mau nyisihin ya, nggak lunas-lunas utangnya. Di Palangkaraya ada seorang bapak PNS, utang 2 miliar karena istrinya sakit. Kepada beberapa orang. Ya dia dengan penghasilan yang sedikit, dia sisihkan. Dapat proyek, dia sisihkan. Dia bayar cicil-cicil. Dalam 1 tahun, utangnya lunas. Dia dapat proyek, nggak jalan-jalan. Healing. Pergi ke sana, pergi ke sini, utangnya belum lunas. Enggak lah, kita percaya. Kalau kita punya tujuan mau lunasin utang, Tuhan yang kasih healing. Kita nggak cemas, nggak khawatir. Kita punya visi, utangnya harus lunas. Sisihkan. Amin, sisihkan dulu. Pergilah, mintalah bejana dari luar. Dari semua tetanggamu di ayat 3. Bejana kosong, jangan terlalu sedikit. Dan akhirnya janda ini melakukan seperti apa yang diperintahnya. Di ayat 5 dan 6, maka pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu. Setelah penuh semua bejana, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkan kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian kita tahu dari kisah ini bahwa minyak itu terus mengalir selama bejananya ada. Selama engkau percaya, beriman bahwa utangmu yang besar bisa lunas dengan apa yang sedikit itu bisa mengalir jadi kekuatan besar sehingga utangmu bisa lunas. Tuhan ingin memberkati hidup kita berlimpah-limpah. Tapi biarlah kita juga ikut sama caranya Tuhan. Jangan mau-maunya kita. Efesus 3 ayat 20 bahkan Tuhan bilang, Tuhan jawab doa jauh lebih banyak, lebih besar dari yang kita minta dan doa. Janda ini mintanya apa tadi? Bayar utang. Tapi apa yang diperbuat oleh Tuhan di ayat 7? Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu. Bayar utang. Belum selesai dan, baca baik-baik, dan hiduplah dari lebihnya. Tuhan kasih lebih. Amin. Engkau serta anak-anakmu. Kalau dia masih hidup 50 tahun lagi, lebihnya cukup untuk 50 tahun lagi. Anak-anaknya hidup masih 100 tahun lagi, lebihnya cukup untuk hidup 100 tahun lagi. Datang pada Tuhan, hutangmu boleh besar, tapi Tuhanmu lebih besar. Hutangmu boleh besar, tapi adukan masalahmu kepada Tuhan. Waktu adukan masalahmu kepada Tuhan, jangan remehkan yang kecil. Air matamu, doamu, mungkin kau anggap remeh. Doa, imanmu, itu bukan hal kecil sesungguhnya. Tapi kita kadang-kadang menganggap kecil. Janda ini menganggap minyak ini kecil. Makanya dia taruh di bagian belakang. Gak punya apa-apa kecuali minyak. Dia punya banyak sesungguhnya. Kecuali minyak katanya.
Percayalah bahwa apa yang ada di tanganmu bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dan ketika engkau beriman, ketika engkau taat, lakukan perintahnya. Karena janda ini melakukan, disuruh pinjam bejana, dia pinjam bejana yang banyak. Kemudian dia suruh tuang minyaknya, dituang minyaknya. Dan akhirnya apa yang dia dapat? Dia bisa bayar utang, dia bisa hidup dari lebihnya. Kesimpulannya, Allah dengar jeritan kita di tengah kesulitan. Allah memakai apa yang ada di tangan kita untuk lakukan mujizat. Allah memberikan berkat bukan yang cukup, tapi lebih dari cukup. Dan itu yang dilakukan Allah melalui Elisa kepada janda ini. Dan saya percaya Tuhan bisa lakukan hal yang sama, bahkan lebih hebat, lebih besar buat engkau yang percaya. Buat yang utang-utang, ini kabar baik. Utangmu bersama Tuhan bisa lunas. Utangnya besar Pak Pendeta. Buat yang hutangnya besar, dengar baik. Utangmu bersama Tuhan yang besar itu bisa lunas. Puji Tuhan, haleluya. Ambil waktu renungkan firman Tuhan, datang di hadapan Tuhan, mengucap syukur. Kembali pagi hari ini Tuhan kuatkan kita, Tuhan teguhkan kita, Tuhan buat kita beriman lagi. Mari kita doa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan meyakinkan kami tidak ada yang mustahil bersama Tuhan. Tuhan meyakinkan kami tidak ada situasi yang sulit yang bisa mengalahkan kami. Ketika kami datang pada Tuhan, Tuhan menyiapkan mujizat. Ketika kami datang pada Tuhan, Tuhan menjawab doa jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Berkati anak-anakmu, terima kasih setiap khawatir diangkat oleh Tuhan, cemas diangkat oleh Tuhan. Kekuatan baru, urapan baru mengalir, berkat baru mengalir. Dalam nama Yesus, jamah yang sakit sembuhkan, pulihkan yang terluka, bebaskan yang hutang-hutang sekali lagi dalam nama Yesus. Setiap doa dijawab jauh lebih banyak di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Yes, Tuhan baik. Amin. Tuhan selalu meyakinkan, Tuhan selalu menguatkan. Tulis apa yang jadi responmu ketika dengar firman ini di kolom komentar. Dan kalau engkau diberkati dengan pembahasan di hari ini, atau jangan-jangan ada temanmu yang punya utang besar, punya utang dan khawatir tentang utangnya, bagikan. Biar dikuatkan dan biarlah kita juga rindu mendengar mereka bersaksi, mereka juga ditolong Tuhan, utangnya lunas. Amin. Terus maju dalam Tuhan. Sekali lagi jika engkau diberkati dengan link Morning with Word pagi hari ini, bahkan bagikan di link media sosialmu. Tuhan berkati setiap kita. Selamat pagi. See you.